Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Siswa dan siswi SMA SMK dimanapun Anda berada, terutama siswa dan siswi kelas 11, kita akan melanjutkan pembelajaran online kita, pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas materi melaksanakan pengurusan jenazah. Kita akan mempelajari bagaimana cara pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan sampai kepada menguburkan. Dan siswi SMA SMK dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita mulai dan kita lanjutkan materi kita. Kita mukaddimah dulu. Kematian adalah sesuatu yang pasti yang akan terjadi pada diri kita yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang bernapas akan merasakan mati. Maka dari itu, kita semua akan pasti merasakan kematian tersebut. Dan perlu diingat, kematian merupakan tonggak awal, merupakan pangkal dari kehidupan kita yang sebenarnya, kehidupan abadi atau kehidupan akhirat. Berikutnya, mengurus jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Apa artinya? Dengan adanya satu orang atau beberapa orang yang mengurus jenazah ini, maka gugurlah semua kewajiban kita selaku umat Islam. Tetapi sebaliknya, kalau tidak ada satupun orang yang mengurus jenazah ini, maka semua kita akan merasakan dosa tersebut. Maka ini mukadimah kita. Kematian pasti akan terjadi. Yang kedua, kewajiban kita masih tetap ada kepada orang yang meninggal mendahului kita. Siswa dan siswi SMA SMK dimanapun Anda berada, 5 kewajiban sesama muslim. Yang pertama adalah menjawab salam. Maka ketika orang mengucapkan salam kepada kita, maka wajib bagi kita menjawab salam. Orang yang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Tetapi kita yang mendengarkan salam tersebut, maka wajib bagi kita untuk menjawab salam. Dan ingat, salam ada 3. Satu, salam yang wajib dijawab. Dan itu salamnya seperti saya pertama tadi, di awal masuk kelas, di awal permulaan kita pembelajaran, awal kita bertamu, kita masuk ke rumah orang, maka kita akan mendengarkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka wajib bagi kita untuk kita jawab, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, ya, itu salam yang wajib dijawab. Yang kedua, salam yang tidak boleh kita jawab. Apa itu? Salam seorang imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak boleh kita jawab. Kalau lagi sholat tidak boleh kita jawab. Masa kita jawab Waalaikumsalam Pak Imam? Tidak boleh. Ya, tidak boleh kita jawab. Salam yang ketiga adalah salam yang kita tidak mau mendengar jawabannya. Apa itu? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Maka yakin dan percayalah, kita tidak akan mau mendengar jawabannya. Kalau ada jawabannya, selesai kita. Terbirit-birit, terkicit-kicit, kita lari. Itu. Ah, yang kedua, kewajiban sesama muslim yaitu menjenguk orang sakit. Ketiga, mengiring jenazah. Yang keempat, menjawab panggilan, artinya hadir dalam undangan ketika kita diundang. Yang kelima, mendoakan orang yang bersin. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah 5 kewajiban kita sesama muslim. Berikutnya kita akan masuk kepada kepengurusan jenazah. Tindakan awal ketika berlaku kematian atau ketika orang meninggal dunia, tindakan awal kita apa? Yang pertama,
hendaklah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita mendengar orang yang meninggal dunia diumumkan, maka hendaklah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ulangi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kadang keliru ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Yang kedua, tukarkan pakaiannya dan bersihkan kotoran yang keluar dari belakangnya. Yang ketiga, rapatkan kedua belah matanya, tutup kedua belah matanya. Lipatkan tangannya seperti dalam sholat. Rapatkan mulutnya, luruskan kakinya, ikatkan kedua ibu jari kakinya. Ibu jari kakinya diikat biar tidak terpisah. Letakkan di tempat yang agak tinggi sedikit dari biasanya, dari tempat tidur kita biasanya. Minimal kita berikan lebih tinggi di atas kasur. Yang kesembilan, hadapkan ke kiblat. Itulah tindakan awal ketika kita mendengar sebuah kematian atau menghadapi orang yang meninggal dunia, tindakan awal kita. Berikutnya 4 kewajiban terhadap jenazah. Kita sudah tahu, sudah maklum bersama-sama bahwa ketika ada orang yang meninggal dunia, maka 4 kewajiban kita terhadap jenazah tersebut. 1. Memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, menyolatkan jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Dan sudah dijelaskan di awal tadi bahwa hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau fardu ain sendiri-sendiri, tapi kalau fardu kifayah ini adalah kebersamaannya yang dilihat. Siswa dan siswi SMK dimanapun Anda berada, kita bahas satu persatu. Yang pertama, memandikan jenazah. Persiapan memandikan jenazah. 1. Siapkan tempat yang layak, pasti ya. Yang kedua, siapkan peralatan dan perlengkapan. Alas mandi jenazah, wadah air itu sendiri, sabun pembersih, kapur barus, air tawar, dan daun bidara agar wangi. Yang ketiga, orang yang memandikan adalah muhrimnya. Gak boleh sembarangan orang dalam memandikan jenazah. Sekalipun dia sudah meninggal, maka tetap berlaku hukum muhrimnya, ya, hukum batal wudunya dan lain sebagainya masih tetap berlaku. Auratnya juga masih berdosa, kita lihat. Tidak boleh kita sembarangan. Yang keempat, mendahulukan anggota wudu dan anggota badan sebelah kanan. Menutup aurat disunahkan 3 kali masing-masing anggota badan tersebut. Jadi dari sebelah kanan dulu 3 kali, dari sebelah kiri 3 kali. Yang kelima, jenazah bukan mati syahid. Kalau mati syahid tanpa dimandikan. Jadi kalau dia bukan mati syahid maka dimandikan, tapi kalau dia mati syahid tidak usah dimandikan. Kita lanjutkan contoh tempat pemandian jenazah. Ini contoh-contoh saja tempat pemandian jenazah yang ada di sekitar kita. Mungkin agak sedikit bermacam-macam antara satu dengan yang lainnya. Mungkin ini ada 4 contoh tempat pemandian jenazah. Peralatan dan persiapan mandi jenazah. Kita lanjutkan ya. Pertama, tempat mandi atau bilik mandi atau tabir. Jadi walaupun ini sudah jenazah, maka tetap harus kita buat bilik mandi atau tabir. Tidak boleh sembarangan orang melihatnya. Kain basahan atau kain sugi kita siapkan ya. Sabun tentu, air sabun, air cendana atau mawar dan air kapur barus, air daun bidara, sarung tangan, pencebok atau gayung, minyak wangi, handuk. Nah, itu tadi peralatan-peralatan yang harus kita persiapkan dalam pengurusan pemandian jenazah ini. Contoh peralatan memandikan. Nah, ini contoh-contoh saja seperti yang ada di gambar. Silakan dilihat. Di situ ada dayung, ada ember,
dan lain sebagainya. Berikutnya adalah wewangian untuk memandikan. Ada air mawar, minyak wangi tentunya, ada kapur barus, sabun, dan lain sebagainya. Berikutnya cara memandikan jenazah. Ini cara-cara memandikan jenazah ya. Yang pertama, jenazah ditempatkan yang terlindung. Itu tadi, tidak boleh juga di tempat yang terbuka, tidak boleh juga di tempat sembarangan. Dia tetap terlindung karena kita itulah penghormatan terakhir kita kepada sang jenazah. Berikutnya adalah memulai dengan basmalah. Tentu ya. Yang ketiga, jenazah diberikan kain basahan untuk menutup auratnya. Karena walaupun dia sudah tidak ada nyawa lagi, maka tetap berlaku auratnya bagi kita. Melihatnya adalah dosa, menyentuhnya batal wudhu kita, dan lain sebagainya. Yang keempat, membersihkan kotoran dan najis yang ada pada diri si mayat tersebut. Diangkat agak didudukkan, kemudian perutnya diurut supaya kotorannya keluar. Ini ketika sudah dalam proses pemandian ya. Jadi agak sedikit diangkat, agak sedikit didudukkan, kemudian didorong. Perutnya diurut perutnya supaya keluar kotoran-kotorannya, baik yang kotoran dari atas maupun kotoran dari bawah, ya dari kubur dan duburnya, dari kubul dan duburnya. Berikutnya kotoran pada kuku, mulut, gigi, telinga dibersihkan. Itu pasti ya. Berikutnya menyiramkan air ke seluruh tubuh sama dengan kita mandi wajib ya. Yang berikutnya diwudukkan dan terakhir disiram air campur kapur barus, daun bidara, wangian yang berbau harum. Dikeringkan dengan kain atau handuk. Jadi itulah cara memandikan jenazah. Nanti kita buat videonya, mudah-mudahan kalau sempat kita buatkan videonya ya. Berikutnya adalah bacaan niat memandikan. Nah, ini kalau untuk mayat laki-laki atau jenazah laki-laki, nawaitul ghusla, itu bukan ghusli ya, nawaitul ghusla li hadzal mayyiti, nawaitul ghusla li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Pendek ya. Kami ulangi, nawaitul ghusla li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Itu untuk jenazah laki-laki. Sedangkan untuk jenazah perempuan hanya bedanya li hadzihil mayyitati, itu hanya bedanya. Nawaitul ghusla sama. Nah, itu di atas lihaza, di bawah ini untuk perempuan lihazihi. Lihazihil mayyitati, ingat ya, mayyitati lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla lihadhil mayyitati lillahi ta'ala. Sekali lagi kita ulangi bersama-sama. Nawaitul ghusla lihadhil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, kita lanjutkan kepada hikmah memandikan jenazah atau hikmah mandi jenazah. Yang pertama, Islam mementingkan kebersihan. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, kata Allah. Sesungguhnya Allah sangat-sangat cinta kepada orang yang bersih. Sekalipun dia sudah menjadi mayat, menjadi jenazah, maka kebersihan itu tetap harus diutamakan. Yang kedua, menghormati manusia. Inilah bedanya kita manusia dibandingkan dengan yang lainnya, dibandingkan dengan hewan. Yang ketiga, menghadap Allah dalam keadaan bersih dan suci. Allah itu suci, Allah itu bersih, maka orang yang akan menghadapnya tentu harus suci dan bersih. Nah, itu yang pertama tadi kita sudah menyelesaikan memandikan jenazah. Jadi urusan yang pertama memandikan jenazah udah selesai. Kita memasuki yang kedua, kewajiban kita yang kedua terhadap mayat adalah mengkafani atau mengafani. Yang pertama, siapkan meja atau tempat yang baik. Ya, kalaupun tidak meja ya nggak apa-apa di lantai, tetapi lantainya tetap bersih, baik dan bagus. Berikutnya adalah siapkan kain kafan putih, nggak boleh warna-warni, ya. Nggak boleh juga terlalu mahal. Kain kafannya standar kain kafan, ya. Nggak boleh beda-beda. Ah, dia orang kaya pakai sutra, nggak bisa, ya. Jadi standarnya adalah standar kain kafan.
Berikutnya disiapkan tali pengikat 3 buah, 3, 5 atau 7 ya. Jadi tali pengikatnya harus ganjil, 3, 5, 7 atau 9 boleh. Jadi tapi diusahakan ganjil, nggak boleh genap. Berikutnya kita siapkan 3 atau 5 lembar lapis kain kafan berurutan ya. Jadi kita buat di urutan di bawahnya. 3 lembar itu untuk laki-laki, 5 lembar itu untuk perempuan. Oke. Selanjutnya letakkan jenazah di atas kain kafan. Nah, letakkan di atas kain kafan, jangan di bawah ya. Kalau di bawah selimut artinya. Kalau diletakkan di bawah. Berikutnya, kapas yang wangi untuk menutupi anggota tertentu. Apa itu? Yang pertama, kemaluannya ditutup, wajah atau mukanya, kedua buah dadanya, kedua telinga, kedua siku tangannya, kedua tumitnya. Ya, ini tidak ada tulis di sini hidung, telinga sama ya, harus ditutup juga. Sesuatu yang ada lekuknya atau lubangnya, maka kita usahakan berikan kapas yang wangi untuk menutupi anggota tersebut. Berikutnya adalah lipatkan kain kafan dari sebelah kanan. Ingat ya, dari sebelah kanan ke kiri, lalu dari kiri ke kanan dan seterusnya. Jadi kanan dulu, baru ditimpa dengan kiri. Ikatkan tali dengan simpul yang hidup. Ya. Jadi simpulnya yang hidup, nggak boleh mati. Langsung ditutup mati. Nggak boleh ya. Jadi kita buat simpul talinya simpul yang hidup. Nah, seperti yang ada di gambar. Berilah wewangian kecuali mayat yang mati ketika ihram atau haji. Nggak boleh ya. Kalau sedang ihram kan nggak boleh wewangian kita ya. Maka sama ketika dia juga meninggal sedang ihram, sedang di haji, maka tidak boleh kita berikan wewangian. Siap disolatkan. Maka keadaan seperti ini udah siap disolatkan. Nah, apa hikmah mengafankan jenazah? Yang pertama, memelihara kemuliaan jenazah. Walaupun dia sudah meninggal, bukan sembarangan seperti hewan kita buang-buang saja, nggak bisa ya. Inilah kemuliaan manusia. Maka sekalipun dia sudah menjadi mayat, sekalipun dia sudah meninggal, sudah pisah antara jasad dengan ruhnya, tetapi dia tetap manusia yang harus tetap kita muliakan. Yang kedua, menutup aib jenazah. Tentu ya, dengan adanya kain kafan tadi, pasti semua akan tertutup karena tidak ada satupun lagi yang terbuka. Maka menutup aib jenazah itu sudah pasti. Yang ketiga, manusia adalah sama di sisi Allah. Makanya tadi kalau kain kafannya adalah standar kain kafan. Nggak boleh mentang-mentang dia kaya pakai jas, nggak bisa. Ya. Maka di dalam Islam, ketika dia meninggal, siapapun dia, mulai dari presiden sampai rakyat jelata, maka dia kain jenazahnya sama. Maka itulah manusia di sisi Allah adalah sama, menunjukkan bahwa memang manusia sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu yang membedakannya adalah ketakwaan dan keimanannya. Para pemirsa, terutama siswa dan siswi SMA SMK kelas 11 dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dengan cara mengkafani. Cara mengkafani. Yang pertama, hendaklah disediakan tali pengikat sebanyak 3 atau 5 utas, boleh 3, 5, 7, 9 seperti yang sudah kita jelaskan tadi, dan diletakkan di bawah kain kafan ya. Diletakkan paling bawah ya. Jangan paling atas, susah nanti ngikatnya kita. Yang kedua, hendaklah disediakan 3 lembar perempuan, 3 lembar itu untuk laki-laki dan perempuan 5 lembar kain kafan. Dibentangkan dengan disusun, kain yang paling lebar diletakkan di bawah. Jadi agak sedikit dipisah ya, agak dilebarkan. Jadi yang paling lebar sedikit 2 jari, nanti yang nomor 2 dikurangi agak sedikit mengecil, 2 jari sedikit mengecil sampai 5 lembar tadi ya. Dan setiap lembar disapu dengan wangi-wangian atau minyak wangi yang tidak mengandung alkohol. Ketiga, hendaklah disediakan kapas yang disapu dengan wangi-wangian dan kayu cendana yang digunakan untuk menutup anggota tubuh tertentu seperti yang kita jelaskan tadi.
Nah, setelah itu yang keempat, angkatlah mayat tersebut dengan berhati-hati. Ya. Kemudian baringkan di atas kain kafan yang sudah dibentangkan tadi, yang sudah disusun tadi, mulai dari talinya, kain kafannya, 5 lapis, 3 lapis, dan lain sebagainya. Dan letakkan mayatnya di atas, ya, jangan diletakkan di bawah, berselimut nanti dia. Yang kelima, tutupkan jenazah itu dengan kapas yang telah disediakan pada bagian-bagian yang telah disebutkan di atas. Ya, tutupkan jenazah itu dengan kapas. Ya. Jadi terutama yang berlobang dan ada lipatan dan lain sebagainya. Maka ditutup dengan kapas tadi. Yang keenam, hendaklah kain kafan tersebut diselimutkan atau ditutupkan dari lembar yang paling atas sampai lembar yang paling bawah. Kemudian ikatlah dengan tali dari kain yang telah disediakan tadi. Sebanyak 3, 5, 7, 9 ikatan ya. Semua tali pengikat mayat hendaklah disimpul hidup di sebelah kiri. Nah, ingat di sebelah kiri ya. Karena nanti kita akan menguburkan menghadap ke kiblat dan dimiringkan sebelah kanan. Maka kalau disimpul di sebelah kiri kan membukanya mudah. Tapi kalau disimpul sebelah kanan nanti susah ya. Oke. Nah, itu yang kedua udah selesai mengafani. Kita lanjutkan kewajiban kita dalam pengurusan jenazah. Yang ketiga yaitu menyolati atau menyolatkan jenazah tersebut. Anak-anakku, siswa dan siswi SMA SMK dimanapun Anda berada, terutama siswa dan siswa kelas 11, sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang yang mati. Ya, pasti orang hidup kepada orang yang mati. Ya, jadi bukan terbalik. Orang mati menyolatkan orang hidup, nah gawat nanti ya. Jadi orang yang hidup menyolatkan orang yang mati. Syarat sah, ini sah ya. Syarat sah, artinya kalau tidak ada syarat ini tidak sah sholatnya. Syarat sah sholat jenazah. Yang pertama, jenazah telah dimandikan. Iya, kalau belum dimandikan tidak boleh. Ya, supaya tahu masih ada najisnya, pasti ada najisnya. Yang kedua, jenazah telah dikafankan. Iya, jangan telanjang. Bahaya nanti ya, tidak khusyuk kita sholat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Itu sama dengan sholat biasa, menghadap kiblat. Yang ketiga, jenazah berada di hadapan orang yang sholat. Ya, jangan di belakang. Kalau sholat mayat, mayatnya di depan. Jangan mayatnya ditaruh belakang, nanti dia ikut sholat ya. Jadi jenazahnya berada di hadapan orang yang sholat. Nah, rukun sholat yang pertama niat. Yang kedua berdiri bagi orang yang mampu. 4 kali takbir, membaca surah Al-Fatihah pada takbir yang pertama, bersolawat atas Nabi selepas takbir yang kedua, mendoakan mayat selepas takbir ketiga dan keempat, yang ketujuh memberi salam. Nah, nanti insya Allah kita akan buat video tersendiri bagaimana atau tata cara tentang sholat jenazah. Sebenarnya mudah ya, sholat jenazah itu cukup berdiri. Cukup berdiri saja, nggak usah ada ruku, ada sujudnya. Kalau ada ruku, ada sujudnya itu Abu Nawas. Kan memang sholat jenazah ini kan jarang-jarang. Suatu ketika Abu Nawas, ada orang meninggal dunia, Abu Nawas disuruh imam. Dia lupa bahwa ini sholat mayat. Ya, dia pakai sujud, pakai ruku. Jadi makmum ikut juga. Setelah sholat maka ditanya, Abu Nawas kenapa? Ini ada sujud, ada rukunya. Ini kan sholat mayat. Ya, Abu Nawas kan kebelinger memang dia ya. Tidak mau kalah tadi. Apa katanya? Padahal dia lupa ya. Apa katanya? Oh, saya ada sujud, ada ruku tadi karena mayat ini banyak dosanya. Alasan dia ya. Maka sebenarnya sholat jenazah ini mudah sekali, yaitu cuman berdiri saja. Niat ya. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayah lillahi ta'ala. Itu sholat jenazah atau mayatnya laki-laki. Kita ulangi niatnya. Lafaz niatnya, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Sekali lagi kita ulangi, mayat jenazahnya laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Setelah niat,
angkat takbir seperti biasa, Allahu Akbar, langsung membaca surah Al-Fatihah ya, membaca surah Al-Fatihah. Jadi nggak usah Allahu Akbar kabira, boleh kalau mau takbiratul ihram Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id boleh, tapi takut ketinggalan kalau kita bukan jadi imam. Kalau kita jadi imam boleh-boleh aja. Maka sebenarnya rukunnya adalah membaca surah Al-Fatihah ya. Jadi takbir yang pertama Allahu Akbar, membaca surah Al-Fatihah. Dalam sholat mayat tidak dikuatkan seperti sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh, tapi disirkan, tetapi tetap kedengaran di telinga kita masing-masing ya. Baca surah Al-Fatihahnya. Yang setelah selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi disirkan, jangan dikuatkan seperti itu ya. Nanti amin semua. Ya, jangan-jangan mayatnya ikut amin nanti ya. Disirkan aja, dipelankan aja, hanya cukup kedengaran di telinga kita saja. Setelah itu gak usah baca ayat, kita langsung takbir yang kedua, Allahu Akbar, membaca solawat kepada Nabi. Solawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selesai. Yang tidak pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh mau dilanjutkan sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, boleh. Takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Doa yang paling pendeknya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini mayat laki-laki ya. Terus takbir yang terakhir yang keempat, Allahu Akbar. Doa lagi, doa yang paling pendek adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Selesai takbir yang keempat tadi, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai wabarakatuh kalau sholat mayat ya. Nah, begitu juga untuk jenazah perempuannya, hanya beda di niat dan di doanya ya. Di doanya hanya berbeda. Allahumma gfirlahu jadi Allahumma gfirlaha. Allahumma la tahrimna ajrahu menjadi Allahumma la tahrimna ajraha. Itu kita buatkan insyaallah, mudah-mudahan kita bisa membuatkan video tersendiri tata cara sholatnya ya, siswa dan siswi SMK terutama untuk yang kelas 11. Kita lanjutkan kedudukan imam ketika sholat jenazah. Imamnya ya, kedudukan imamnya dengan sholat jenazah. Pertama, kalau mayat laki-laki di mana posisinya? Jenazah berada di depan imam dan imam menghadap kepala jenazah kalau laki-laki. Sedangkan perempuan, kalau perempuan itu menghadap pinggangnya, menghadap, berhadapan dengan pinggangnya ya. Jadi imam itu persis di pinggangnya. Nah, kita lanjutkan hikmah sholat jenazah. Ya, udah sampai ke hikmah kita. Satu, memberi penghormatan dan kasih sayang kepada si mayit, almarhum almarhumah. Pasti ya. Jadi penghormatan kita terakhir, doa kita terakhir kepada dia sebelum dia dikubur. Sebelum mayat itu dikubur. Yang kedua, menimbulkan keinsafan. Pasti ya, kalau kita melihat orang yang sudah meninggal, pasti kita akan insaf. Oh, saya juga suatu saat nanti akan seperti itu. Karena memang tidak ada satu makhluk pun yang bisa bertahan hidup selama-lamanya sampai abadi, nggak ada. Yang abadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memohon rahmat Allah kepada si mayit, mendoakan si mayit maksudnya ya. Yang keempat, mengeratkan silaturahim dengan keluarga si mayit. Silaturahim iya, menghibur iya, solidaritas iya, banyak lagi hikmah dari sholat jenazah. Nah, yang terakhir adalah menguburkan, mengiringi atau menguburkan. Jadi kita ikut mengiring, ikut ngubur ya. Tata cara mengubur, yaitu wajib hukumnya untuk mendalamkan kubur, meluaskannya ya, dan galiannya itu diberi sedikit, dibuat indah, dibuat bagus, dibuat dalam dan luas ya. Nah, jangan terlalu sempit. Satu,
yaitu tanah digali dan dibuat liang lahat sepanjang badan jenazah, ya. Jadi nanti kita lihat liang lahat itu gimana. Ya, jadi tanah digali dan dibuat liang lahat sepanjang badannya, dibuang liang lahat. Nanti ada kubur, liang kubur. Nah, di bawah sekali itu ada liang lahat. Bagaimana contohnya? Nah, sekarang kita lihat posisi liang kubur, satu posisi liang lahat ini. Nah, jadi menghadap kiblat ke arah barat sana. Yang benar adalah yang sebelah kanan kita, yaitu galian liang lahat. Agak sedikit dimasukkan ke dalam sebelah kanan, menghadap kiblat. Arah yang mengarah kiblat itu dibuat agak sedikit masuk. Kira-kira pas badan si mayat tersebut dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Bukan yang di tengah-tengah seperti ini, salah, ya. Jadi tidak benar. Nah, seperti ini ya. Jadi liang lahat itu seperti itu tadi ya, seperti L jadinya ya. Tapi kalau syak itu di tengah-tengah, itu bukan Islam ya. Kalau Islam berada di pinggir seperti itu. Dan arahnya ke kiblat. Nah, ini juga ada ukuran-ukurannya, yaitu ke dalam 120 ya. Nah, liang lahatnya itu masuk ya lebih kurang 25 cm ya. Dan setinggi badan itu 55 cm setinggi badan kita ya. Dan masuknya agak sedikit 25 cm itu. Nah, seperti yang ada di gambar ya. Nah, itu liang lahat nanti langsung ditutup pakai papan tuh ya. Jadi bukan di tengah-tengah. Itu salah kalau di tengah-tengah. Yang kedua, 2 atau 3 orang di dalam kubur boleh ya. Pada dasarnya boleh ya. Dibuat 2 atau 3 di dalam kubur. Apa hadisnya, yaitu hadis riwayat Abu Dawud. Kuburkanlah 2 atau 3 orang di satu kubur dan dahulukan orang yang paling banyak hafalannya. Jadi boleh ditumpuk ya. Jadi boleh ditumpuk. Ini hadisnya, yaitu hadis riwayat Abu Dawud. Wadafanul isnain wa salasata fil qabri, ya. Wa qaddimu aktsarhum Qur'anan. Oke, itu ya. Yang ketiga, makamkan dalam keadaan miring. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi miring, dibuat agak sedikit ke dalam, lebih kurang 25 cm ke dalam, pas persis untuk badannya untuk dihadapkan ke arah kiblat, dan harus dimiringkan ya, sebelah kanan paling bawah, berarti yang atas sebelah kiri, dan mengarah ke arah kiblat ya. Tali pengikat kepala dan kaki semua dilepas ya. Nah, jadi setelah itu, selain itu diberi geluk atau tanah yang dibulatkan tuh ya, yang umumnya berjumlah 5 buah, diameternya sekitar 10 cm. Jadi tali-tali pengikat dilepaskan, pipi kanan dan ujung kaki ditempatkan pada tanah. Nah, pipi kanan, ujung kaki ditempatkan tanah, dibuka sedikit, berarti diciumkan ke tanah ya. Ditutup dengan papan atau bambu. Oke ya. Nah, tinggi kuburan kita boleh meninggikan kuburan, yaitu menaikkan kubur dari tanah dengan tinggi 1 jengkal ya, tidak diratakan dengan tanah. Jadi apalagi baru-baru itu boleh kita, itu kan sebagai tanda, sebagai pembeda antara tanah biasa dan ada kuburannya ya, ada mayatnya di dalamnya. Yang kelima adalah berdoa, mendoakan dan memohon ampun kepada sang mayat. Ini banyak yang mengatakan, benarkah sampai doa tersebut? Ya, tidak percaya, kamu mati dulu, kami doakan dari sini. Nah, kalau udah sampai di sana, kami mendoakan dari sini. Tinggal miss call aja sampai, oke, WA aja dari kuburan sana ya. Kalau udah percaya, matilah dulu, nanti kami doakan, nah baru percaya ya. Kalau udah percaya tadi. Oke, ini hadis riwayat Abu Dawud lagi. Istaghfaru li akhikum ya. Wasalu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al ya. Oke, mintakanlah ampun untuk saudara sekalian dan mohonkanlah keteguhan baginya karena ia sekarang sedang ditanya ya. Oke, maka perintahnya istaghfaru ya, istaghfaru li akhikum ya. Wasalu lahu tasbit fa innahul an yus'al. Oke, itu ya.
Nah, kita sudah sampai kepada hikmah menguburkan jenazah. Yang pertama, agar tidak dimakan oleh binatang buas, pasti ya. Yang kedua, supaya tidak berbau, pasti. Yang ketiga, memuliakan jenazah. Mulia tempatnya, dari tanah kembali ke tanah, dan dia tidak disembarangkan tempat untuk dibuang dan lain sebagainya. Karena tempat yang terbaik adalah dibuatkan kuburan yang terbaik baginya. Itulah memuliakan jenazah ya. Nah, kita sudah sampai kepada penghujung video. Wa kafa bil mauti wa'izo. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Luar biasa nasihat jenazah ini. Nasihat yang tidak bisa ngomong, tetapi dahsyat sekali nasihatnya. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati dan pasti akan mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, tidak bisa dimundurkan atau dimajukan walaupun hanya sedetik. Demikian siswa dan siswi SMA SMK terutama kelas 11. Demikian materi pendidikan agama Islam kita, materi online kita tentang pengurusan jenazah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat terus walaupun Covid masih melanda kita, tapi kita tetap semangat dan tetap sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.